anakku susah makan, dimasakin tahu bacem seperti ini, auto lahap makan. Kemudian dilanjutkan dengan bikin ramuan herbal buat detox. Pertama-tama yang dilakukan sebelum masak lauk yaitu masak nasi terlebih dahulu. Karena di sini masaknya masih manual, jadi harus diutamakan masak nasi terlebih dahulu. Sekalian salin beras yang ada di dalam karung ke dalam toples. Karena masak nasinya pakai beras pulen, jadi untuk takaran airnya tidak usah terlalu banyak agar nasinya tidak lembek. Keluarin dulu cucian yang ada di dalam mesin cuci. Berhubung cuaca di luar masih meragukan, jadi untuk bajunya tidak langsung Mbak Nur jemur. Menu makan siang hari ini bervariasi karena selera makan kita hari ini berbeda-beda. Tapi sebelum itu Mbak Nur mau aduk-aduk nasinya terlebih dahulu karena airnya sudah kecilkan api kompor dan diamkan nasinya hingga benar-benar matang. Berhubung hari ini adik Waldan lagi panas dalam dan juga sakit gigi, untuk masak nasinya separuh masak sempurna dan separuhnya itu mau Mbak Nur bikin bubur. Kemudian dilanjutkan dengan iris-iris bumbu seperti bawang merah, bawang putih untuk masak bacem dan juga pindang ikan patin. Anak-anak Mbak Nur itu paling doyan kalau dimasakin tahu bacem. Masakan pertama yang dimasak yaitu tahu bacem. Pertama-tama ditumis bawang merah, bawang putih, tambahkan daun salam, serai dan juga daun jeruk kalau kalian punya. Setelah matang baru dimasukkan tambahkan air, garam dan juga penyedap rasa. Karena bacem ini identik dengan kuah yang berwarna hitam medok, jadi di sini Mbak Nur tambahkan potongan atau irisan gula merah dan juga kecap manis. Kalau kalian pingin rasanya lebih manisan, boleh ditambahkan sedikit gula pasir. Sembari nunggu kuah bacemnya susut, di sini Mbak Nur mau potelin dulu ikan teri. Udah lama banget tidak makan sambal teri, sepertinya enak sambal teri ditemani dengan lalapan pete. Ya, tadi ke pasar beli pete satu ikat harganya 15.000. Airnya sudah mulai sat dan juga tahu bacemnya udah mateng, matikan api kompor dan langsung aja Mbak Nur salin ke dalam piring. Biar nanti ketika anak-anak minta makan, mereka sudah bisa ngambil sendiri di dalam tudung saji. Masakan yang kedua yaitu Mbak Nur mau masak pindang ikan patin buat Pak Suami. Pak Suami itu doyan banget ikan patin dibikin kuah seperti ini. Karena kemarin niatnya ikan ini mau digoreng, jadi ikannya sudah Mbak Nur baluri bumbu goreng. Tiba-tiba hari ini berubah pikiran pingin masak pindang ikan patin. Untuk cabai rawitnya tidak Mbak Nur giling, melainkan bulat-bulat seperti ini. Nanti kalau pingin makan pedas tinggal diceletus aja ini cabai. Mana tahu nanti kan Mas Azam dan Adek Waldan juga pingin makan pindang ikan patin. Beginilah rempongnya emak-emak sambil masak sambil ngasuh dua bocil yang kadang suka berantem. Ketika lagi masak, tiba-tiba mereka berdua sudah tidak akur dan rebutan mainan. Jadi si emaknya harus tetap waspada terhadap kelakuan kedua bocil ini. Ditunggu sebelahnya panaskan minyak buat goreng ikan teri nanti, sembari diaduk-aduk pindang ikan patinnya dan ternyata sudah mendidih. Paling enak ikan teri disambal pakai cabai rawit dan juga cabai merah yang rasanya itu pedes nampol. Tapi sebelum disambal digoreng terlebih dahulu agar tidak berbau. Hari ini benar-benar lupa, seharusnya sebelum ditumis cabai, tumis dulu irisan bawang merah dan juga bawang putih. Tapi berhubung sudah terlanjur, ya udah deh kita lanjutkan aja masaknya. Kemarin Mama masak sambal teri seperti ini dan rasanya tuh enak banget. Hari ini Mbak Nur mau coba kira-kira enak atau tidak ya. Sudah selesai, kemudian dilanjutkan dengan bikin ramuan tradisional. Ya, kalau tidak capek setiap harinya Mbak Nur selalu bikin jus wortel dicampur dengan tomat. Cara bikinnya itu sangat gampang dan simple banget. Cukup kalian siapkan wortel dan juga sebuah tomat. Tambahkan air, kemudian di blender hingga benar-benar halus. Kemudian ditiriskan, tambahkan juga sedikit gula merah atau gula aren. Selain jus wortel, di sini juga mau bikin ramuan buat detox tubuh. Bahan-bahan yang digunakan adalah bahan-bahan alami dan juga ada di sekeliling kita seperti jahe, lengkuas, kunyit dan juga gula merah. Tambahkan sedikit cengkeh, kemudian diseduh menggunakan air panas sambil diaduk-aduk, tutup hingga ramuannya benar-benar dingin baru diminum.